Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bobo di Mobil. Dan hari ini kita kembali lagi ke kantor Fantech. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kita sudah datang ke kantor barunya. Setelah setahun yang lalu kita interview Kofandi. Sekarang bukan cuma Kofandi, ada sosok hebat lagi di balik Fantech yang bisnisnya sudah lebih di 80-an negara. Kita mau perkenalkan sama teman-teman dan kita mau ngobrol-ngobrol lagi. So, presenting Ferdi. Halo semua. Ya, nama saya Ferdi. Saya stay-nya di Guangzhou. Saya udah 17 tahun di Guangzhou. Ya. 17 tahun di Guangzhou. Masih ingat bahasa Indonesia tapi ya? Ingat. Kalau Guangtonghua bisa? Lah, bahasa Jawa biasanya. Oh, bahasa Jawa. Karena orang-orang di Guangzhou itu kan banyak Guangtonghua ya? Guangtonghua. Guangtonghua bisa. Terus Putonghua juga bisa. Ya. Ini namanya apa? Orang yang bisa bahasa banyak, polyglot ya? Iya. Lama sampai politik. Ya. Terus bahasa Hokkien juga bisa? Hokkien ya. Teochew bisa juga? Ya, dikit lah. Berapa bahasa udah? 5, 6 sama bahasa Jawa ya? Iya. Yo. Ya, jadi hari ini kita akhirnya balik lagi ke kantornya Fantech. Ceritanya, tahun lalu itu habis kita ngobrol-ngobrol, kita belajar banyak tentang Kofandi yang start bisnisnya dari zero ya, dari mahasiswa datang cari barang segala macam, kunci suksesnya sampai punya bisnis di 80-an negara, develop 14 tahun waktu itu. Berarti sekarang udah 15 tahun ya? Sekarang iya. 15 tahun. 15 Oh, tahun boleh di show kali ini. Edisi 15 tahun ya, Ci. Ototnya? Jadi Fantech udah 15 tahun gitu. Nah, yang aku ingat dari ngobrol-ngobrol kita tahun kemarin, Kofandi sempat bilang kalau Fantech itu top salesnya adalah pada saat pandemi. Ya. Lalu after COVID, kan orang-orang sudah tidak lagi bekerja dari rumah, udah terlalu sampai harus fokus ke aksesori komputer sehingga mulai slowing down. Dan pada saat itu mulai cari-cari solusinya gitu. Nah, nggak lama setelah kita ngobrol-ngobrol yang katanya slowing down itu, nggak ada sampai 1 tahun tiba-tiba bilang kita pindah kantor baru gitu. Terus pindah kantor barunya bukan melipir, tapi di tengah kota kantornya tambah gede, tambah keren. Ini apa ini? Jadi penasaran. Nah, akhirnya kita comeback. Mau ngobrol-ngobrol sama Kofandi ini. Ini apa ceritanya kok? Pindahan kantor tambah keren. Ya, jadi prinsip kita kan di saat mungkin semua bisnis itu secara umum ya, mungkin menurun ya. Iya. Menurut kita ya pasti ada yang menurun, ada yang juga naik. Tapi bagi kita, kalau memang benar semua orang lagi nurun, kenapa kita mesti ikut gitu loh? Kita justru mesti tambah dobrak dong. Di saat orang lain kecepatannya menurun, ya kita tambah kecepatan. Nah, gitu. Kesempatan justru ya? Kesempatan. Orang lain lagi slowing down, gas. Ya, kita ngegas gitu. Nah, Iya. jadi ya alasan lainnya ya justru karena memang secara space juga kita sudah kurang sekali di kantor yang lama. Kita tidak dapat space tambahan yang mumpuni lah. Jadi istilahnya kayak bongkar pasang, tambah-nambah sepetak itu kan kurang, image-nya kurang bagus. Ya, jadi akhirnya kita mutusin untuk memilih. Nah, jadi ketika memilih juga ya banyaklah rintangan, banyak pilihan. Nah, kita juga sampai pakai jasa Feng Shui juga. Ini menarik ini. Kenapa dipakai Feng Shui ini? Ya karena gimana ya, di saat kita bisa memilih tentu kita mau pilih yang terbaik kan, ya kan? Karena untuk memindahkan sebuah kantor pusat itu jujur tidak gampang dan biaya sangat besar. Gitu. Jadi kita juga tidak mau salah jalan lah. Kalau masih kita bisa punya konsultasi dengan orang yang mungkin punya kemampuan di luar kita, ya kenapa enggak gitu loh. Sesuai keahlian ya? Sesuai keahlian gitu. Iya, jadi memang menariknya ini nih bisa dibilang city center banget ya? City center banget. Dan juga sangat, di sini istilahnya kayak kalau di Jakartanya itu ini kuningannya lah. Nah, ini kuningannya gitu. Iya. Padahal ada pilihan-pilihan lain ya. Sebenarnya kan kayak Fantech punya pabrik ya di Tungkuan. Iya. Kalau mempertimbangkan cost doang gitu ya, sebenarnya kenapa nggak digabung sama pabrik gitu? Ya justru bahkan pabrik dan gudang pun itu susah digabung.
pabrik dan gudang aja susah gabung. digabung sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita mau cari lokasi yang orangnya banyak, pekerjaannya banyak, itu biasanya lebih mahal. Lebih mahal. Jadi kalau gudang kita mau gede juga di daerah itu, ya mungkin akan terjadi ya secuil-secuil juga. Jadi mau nggak mau kita juga pisah gitu loh. Dan itu memang sangat wajar lah ya kalau di satu sisi kita mau dapat space yang besar, kita mau efisiensi cost. Karena efisiensi cost tuh memang bukan yang posisi nomor 1 ya, tapi itu juga posisi nomor 2 atau 3 itu gitu. Ya, posisi nomor 1 tentu saja sales ya. Sales itu pasti mesti tambah apapun biayanya gitu. The most important ya, sales. Ya pasti dong. Kita berpikir bagaimana increase sales. Tentu saja di posisi pertama dulu, bukan berpikir bagaimana efisiensinya dulu. Ya, kita segala cara lah. Jadi lebih baik menambah income daripada mengurangi cost ya? Ya pasti, berpikir bagaimana nambah income dulu. Nambah income? Ya, sebelum berpikir bagaimana menurunkan cost kan. Oke. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan juga dengan di City Center mempermudah calon mitra dari negara-negara lain yang datang gitu? Oh ya pasti, karena di sini kan posisinya MRT lengkap, jalan gede, terus di sini juga banyak hotel-hotel gede, dan lokasi ini kan bagus, prime location dekat Canton Tower. Jadi semua orang pasti gampang gitu. Easy access. Easy dan access. sangat representatif ya. Lokasinya juga nggak malu-maluin ya. Bener, lokasi itu penting kan, image ya. Iya, ini tuh benar-benar kayak yang gedung-gedung kantor elit gitu loh, dibanding sama yang waktu itu kan lebih kayak bawah tuh kayak pusat perbelanjaan. Iya. Pusat perbelanjaan, toko-toko, grosir gitu. Ini benar-benar office building banget sih. Ada coffee shop juga. Ada coffee shop, ada scan sana, scan sini. Iya, kita mau naik aja susah sih. Harus ada QR code-nya. Oke, interesting. Cuma ada satu nih yang sering kali ditanyain sama subscriber Bobo di mobil. Banyak berita-berita di media ya, yang mengatakan kalau ekonomi China itu lagi drop banget, lagi mau collapse, lagi deflasi, lagi banyak yang jobless. Point of view-nya Ko Fandi sebagai pebisnis yang punya real bisnis di China gimana? Apakah benar separah itu kok? Penurunan secara global market pasti ada ya, efeknya sama Cina ya. Pasti Cina ini juga mengalami yang pasti istilahnya resesi juga. Tapi menurut saya itu kan kita kalau ngomong secara global. Nah kalau secara pribadi, secara skala kecilnya itu ya tidak mewakili semua orang sebenarnya. Jadi ya pasti ada ketidakberuntungan di kondisi ini, tapi itu tidak menjadi satu faktor untuk menyalahkan gitu loh. Ya, tidak jadi faktor utama untuk menyalahkan. Ini lagi resesi nih, ya udah kita resesi ikutan yuk gitu. Enggak juga gitu. Nggak usah ikut-ikut ya kalau yang jelek-jelek ya. Nah, ini mungkin Ferdi bisa jawab nih. Aku panggil nama boleh ya? Boleh. Karena he's much younger than me. Ferdi sebagai yang di China sendiri, pasti tahu dong berita-berita bahwa China lagi begini, lagi begitu. How do you feel actually yang benar-benar tinggal di sini, belanja di sini, dan sales di China, Ferdi yang handle dong? Ya, saya tahu juga. Iya, tahu juga kan? Gimana? Kalau sekarang ini yang saya tahu sih, memang daya belanja yang sekarang lebih berkurang jauh. Jauh memang sekali. Betul ya, ada penurunan ekonomi. Bener. Itu ya memang real. Kayak 11.11 biasa eventnya paling di hari itu dulu, seminggu. Sekarang aja sebulan, sekarang aja udah mulai event 11.11. Padahal gitu. Masih Oktober. Iya, masih Oktober. Tapi udah diperpanjang karena mereka pengen melihat hasil sales dari 11.11 itu gede, jadi diperpanjang sampai 1 bulan. Jadi memang itu kelihatan dari seorang Alibaba aja mengambil ngambil decision ini, kita melihat memang penurunnya jauh sekali. Jauh sekali. Drop sekali. Oke. Iya. Bagaimana dengan bisnis Fantech sendiri di China? Kalau bisnis kita ya cukup ini sih ya.
Is it grow or stagnan or turun Ada juga? beberapa negara memang turun. Ada beberapa negara memang naik terus. Ya, begitu. Karena memang ada isu geopolitik lah. Gitu. Waduh, agak dalam. Perang ya? Perang, Oh, betul isu kan? perang. Karena efek perang juga ya. Tapi di sisi efek perang itu, ada yang malah grow-nya lebih hebat gara-gara perang. Oh iya? Ya. Iya. Negara apa itu yang grow-nya jadi bagus? Palestina. Ya, Palestina justru naik. Mungkin karena mereka butuh tambahan komputer kali ya. Ya. Oke. Ya, kayak kita kemarin juga ada customer dari Jordan. Hari ini ada customer dari Palestina juga mau datang. Oke. Timur Tengah lah, kita ngomong Timur Tengah. Malah grow ya Kita bisnisnya. nggak boleh bilang semua negaranya, Ya, tapi oke. kita ngomong secara globalnya Timur Tengah itu mengalami lonjakan lumayan. Wow, ini menarik sekali nih. Kaget dengarnya sih. Ya benar. Jadi kalau secara market Cinanya aja sih itu stagnan sih. Lagi stagnan. Kita Atau memang marketnya udah quite saturated. Quite saturated, yang bakar duit juga banyak. Jadi Kompetisi ya? kompetisi ya. Jadi orang di sini itu kalau memulai bisnis tuh selalu berpikir saya mau bakar duit berapa dulu. Iya, Gitu. iya. Itu cara mainnya orang Betul, sini betul, sih. betul. Kayaknya di Indonesia juga hampir sama lah ya. Di Indonesia ya sejak kedatangan seller-seller Cina, ya mereka mainnya begitu. Iya. Ya makanya untuk seller-seller Indonesia ya mau nggak mau kita mesti upgrade. Kita mesti upgrade cara pola pikir kita, mindsetnya kita juga kita mesti upgrade. Fantek ikut-ikutan nggak kok bakar-bakar duit? Ya kita berusaha bertahan ya. What does that mean? Bakar duit itu pasti ya. Mau nggak mau Bakar ya? duit itu pasti, tapi bakarnya secara terencana. Ada strateginya. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, oh ya ayam dulu ya mesti baru ada telur, nggak bisa. Ayam dan telur itu mesti seimbang. Jadi kita mesti punya satu planning yang besar gitu. Iya. Nah kita mungkin payment di depan dulu nih untuk iklan dan campaign-nya segalanya, baru kita bisa mengharapkan hasilnya kan. Iya. Kalau dulu mungkin atau mungkin bagi sebagian besar UMKM mungkin ya I pay per progress gitu. Oh, gue ada penjualan 100.000 nih, gue barusan mungkin ambil 1.000 keluar, ambil 2.000 keluar. Nggak bisa, kita nggak bisa main gitu lagi sekarang. Mesti ada investment buat branding ya, marketing. Investment, branding, campaign, ads, segala sisi gitu. I see. Sekarang ini kalau boleh tahu strategi bisnisnya Fantek kok, lebih banyak penjualan itu ke pameran atau ke online atau ke toko atau gimana? Kita ini kalau untuk secara global ya, Ya. kita secara global tuh lebih ke pemain offline. Offline, Ya, toko. ke toko-toko ya. Oke. Tapi kan setiap negara itu karakter sellernya itu dan karakter jualan per negara itu berbeda ya. Ya. Contoh nih, kita jual ke Thailand nih. Kebetulan nih Thailand kan itu di dalam satu mainland, di dalam satu pulau. Nah itu bagi mereka itu penjualan online dan offline itu nggak gitu ketara bedanya. Nah secara data kita ya, jadi mungkin dia mau shipping dari Bangkok kemana ke kota mana itu gampang sekali. Tapi kalau bagi Indonesia, menurut saya komposisinya malahan offline harusnya lebih besar dibanding online. Karena masalah pengiriman dan waktu. Mungkin secara cost kita bisa kita bisa tidak hiraukan ya, tapi secara waktu nggak mungkin tidak bisa hiraukan kan. Iya, betul. Jadi pasti orang lebih memilih belanja yang terdekat, yang bisa kita langsung ambil gitu loh. Iya. Gitu. Masing-masing market ya. Masing-masing market itu punya karakter sendiri sih. Iya. Ya. Ya. By the way, ini kantor baru, ada sesuatu yang ke-skip nih. Kita juga udah siapin sesuatu, small thing, tapi ada message-nya. Ini message-nya harus Koko Alvin yang cerita lah. Nah, Kak Fandi, pinjam katalog. Ya. Ya, Fantek dulu ya. Ini di Mandalin ini Iban Su kan? Iban kan? Ya. Iban kalau di Mandalin itu juga bisa bilang satu kali investment. Ya. Ini Leci. Li itu maksud itu profit. Untung. Untung. Nah, kalau ini kalau di Fantek katalog, nah Iban Wan Li maksud itu satu kali investment
selalu untung, Berkali-kali- selalu jual. Berkali-kali untungnya. Ya. Thank you. Berkali-kali Amin. untungnya. Untung terus. Untung Ya. terus ya, invest kecil-kecil tapi untungnya Ya, banyak gitu ya, ya. datang terus ya. Wah, amin deh, biasa. amin. Mantap. Iya. Hari ini kita nggak terlalu detail. Kita lebih kayak mampir lagi untuk ngucapin selamat. Terus kita juga pengen denger sharing-sharing sedikit aja kayak tadi ya. Kayak pertimbangannya apa sih gitu, karena surprising sekali pindah ke daerah se-elit ini dengan kantor sebesar ini yang kosnya pasti jauh lebih besar, tapi ternyata menarik, ada feng shui-nya juga bahkan gitu. Terus produk-produk baru juga kelihatannya udah nambah banget ini. Ya. Selama setahun kita tidak bersua ini udah nambah berapa SKU baru nih kok? Kita rata-rata setahun tuh minimal ya di 80 sampai 100. 80 sampai 100. Jadi bisa hampir 10 SKU baru per bulan ya. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena setiap negara itu punya karakter sendiri juga. Kita mesti setiap negara itu kita riset ulang, kita riset kompetitor, riset keinginan pasar. Karena kita nggak bisa memaksakan, oh ya, nggak bisa kayak iPhone lah, satu iPhone jual ke seluruh dunia, Iya, nggak bisa. Karena kan iPhone cuma barangnya satu ya. Iya. Jadi kita mesti riset market dan itu butuh effort yang sangat besar lah ya. Kita juga tidak bisa bilang kita hebat sekali bisa caplok keinginan seluruh dunia, nggak bisa. Kita nggak bisa. Itu di luar kemampuan sekali. Tapi kita berusaha paling utama itu negara Asia Tenggara dulu. Nah, terus Amerika Latin, terus Timur Tengah itu dulu dah. Gitu. Itu dulunya aja banyak ya. Ya. Oke, jadi tidak semua SKU itu dijual di tiap negara ya? Pasti, tidak semua. Tidak semua. Kalau mau jual semua mah ratusan, yang nampung juga nggak ada lokasi kayak begini. Iya, inventorinya meledak pasti. Iya, SKU tiba-tiba misalnya ada distributor negara kecil terus digojlukin 100 SKU Iya. baru setahun. Bisa-bisa dia belinya cuma 2 biji per barang. Iya. Apa kok yang hero produknya saat ini nih? Hero produk kita sekarang kita banyak juga masuk ke toko-toko atau ke mobile accessory. Nah, makanya ini tadi saya ada siapin buat Lucy nih. Asik. Nah, di sini ini ada cooler HP. Karena kan Lucy sering pakai HP. Iya, sampai overheat. Overheat. Nah, ini cooler HP. Dan ini dingin banget, bisa sampai -4 tadi ya kalau nggak salah tulisannya. Iya. Nah, ini -4. Iya. Nah, ini power bank. Kemarin saya kasih Lucy power bank. Kata Lucy terlalu lambat. Ya, itu paling basic punya. Padahal masih dibawa-bawa sih. Nah, jadi ini memang ya penting banget sih ya. Kadang kita pun masih pakai power bank sebenarnya. Ya minimal ada power bank di mobil lah, di rumah lah satu ya. Kadang lagi butuh bisa Kita 4 kok. sampai 4 ya. Oke, cocok dong ini ya. Iya. Ya, terus kita juga ada ya ini ya biasa lah ya, tongsis. Yes. Nah, ini tongsis. Ada Ini pasti tripodnya juga. berguna lah ya buat jalan-jalan. Apalagi ini udah mau musimnya jalan-jalan kan. Iya. Nah, ini akan tersedia 1 bulan lagi di Shopee, Tokopedia. Oh, ini new product. New product ini. Wah, keren. Tahun lalu kita luncurin travel adaptor yang banyak lobangnya. Iya. Nah, itu bisa dapatin di Periplus, Gramedia, Itu tuh maksudnya yang universal. Universal Charger. iya. Itu kan berguna banget. Itu iya. itu kita ada jual di terminal-terminal bandara Indonesia ada. Di Periplusnya. Periplusnya. Toko buku ya. Nah, jangan lupa kalau itu sudah ada, ya ini juga butuh kan. Iya. Ya, cuma paling kalau berdasarkan pengalaman saya, ya barang gini nggak boleh masuk Disneyland aja. Oh, oke. Ya, jadi kalau ke Universal kemana masih bisa lah. Disneyland ini penting nggak banget boleh sih. ya, tongsis ya. Iya, Disneyland nggak boleh. Nah, ini kalau saya jalan-jalan saya biasa bawa 2. Oh, buat apa tuh kok sampai 2? Kadang hilang kan. Udah Ternyata alasannya foto-foto, lucu. foto-foto ambil HP-nya, tongsisnya Tongsis ketinggalan. Ya, Jadi kalau beli boleh langsung 2 ya? ya beli langsung 2, ada yang panjang sama yang pendek. Oh, Nah, jadi kalau lagi berat ya ambil yang pendek gitu. Minimal ini kita nggak usah minta orang lain foto kan. Iya, Ya, iya. gitu. Nanti kalau minta orang lain foto, dibawa lari Dibawa HP-nya lagi lagi. Mr. Bean ya. Iya. Ya, terus sama ini satu lagi buat Lucy, ini mic terbaru kita juga nih. Oh, Jadi yang iya, hari iya. ini kita kasih ke Lucy ini mic terbaru.
Nah, mungkin nanti ke depannya semoga Bobok di mobil bisa jadi podcast di mobil. Ya. Asik, amin. Ini kayaknya konsep yang menarik. Ya, ini podcast di mobil. Nah, nanti pakai ini. Jadi tidak usah mic-nya kresek-kresek lagi kan. Iya. Sebenarnya kita udah mikir taruh satu mic di depan buat kita lagi live bisa dua orang ngomong juga bisa dengar. Benar. Ya. Dan terakhir ini. Yes. Ini yang nanti headset. Ini untuk olahraga bisa, untuk dengerin musik bisa. Nonton Bobo di mobil juga bisa. Nonton Bobo di mobil juga lebih bisa. Lebih bersih suaranya. Ya, lebih bersih juga. Ini semuanya adalah barang-barang yang menurut kita bagus ya. Karena untuk 2025 nanti ke depan, ini adalah fokusnya kita. Nah, inilah heroes untuk 2025, teman-teman. Jadi fokus itu penting. Yap. Ya. Dan kabar baiknya adalah Cofandi memberikan sebuah headset buat jadi giveaway. Ya, yang ini. Yang ini. Ya. Ini udah launch ya? Udah launch. Oke. Jadi sebenarnya kalaupun belum beruntung, belum dapat giveaway-nya, bisa beli ya di toko oranye, toko hijau ada semua. Toko oranye, toko hijau, toko hitam ada juga. Toko hitam tuh apa? TikTok kan. Oh. Sampai bingung apa ini toko hitam. Oke. Nah, bagaimana cara dapetin wireless-nya? Teman-teman komen di bawah. Oke, pertanyaannya simpel aja. Tahu kanal Bobo di mobil itu dari mana? Nah, jawaban yang paling menarik, satu orang beserta ceritanya akan dapat kiriman wireless ini. Headset ini ya. Studio Pro. Yes. Oke. Dan Fantech juga karena bisnisnya sudah di banyak negara, jadi kalau teman-teman yang tinggalnya di US, di Aussie, jangan khawatir, tetap bisa dikirim ya. Nggak masalah. Ke Palestina aja bisa dikirim. Oke, jadi ditunggu teman-teman jawabannya di komen. Nah, kita terima kasih banyak juga sama Cofandi. Nggak nyangka juga ternyata dikasih banyak banget ini pergadgetan baru-baru, keren-keren. Thank you juga Ferdi buat waktunya. Ini dua orang yang sebenarnya super sibuk dan kayak sering banget pameran-pameran, sering banget traveling. Jadi kita hoki banget bisa pas ketemu dua-duanya di sini. Thank you so much dan sukses terus ke depannya untuk Fantech Indonesia dan worldwide. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye. Bye. Di mobil bareng Alvin dan Lucy berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu.